took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed. I think I'm tripping off the fumes, focus not to fall over, need this weight. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok fenomena analisis kenakalan remaja yang mengambil judul yaitu fenomena kenakalan remaja dalam jejak pendidikan. Selamat menyaksikan. Hasil observasi tindakan dalam kenakalan remaja. Berdasarkan hasil observasi tentang fenomena kenakalan remaja, didapatkan hasil bahwa kenakalan remaja merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma. Adapun hasil observasi kami, kenakalan remaja yang masih terjadi saat ini yaitu merokok, minuman keras, tindakan kriminal, bentrok antar pelajar, dan tindakan pembunuhan. Kenakalan remaja menimbulkan juga banyak dampak juga pada pendidikan, terutama ketidaksejahteraan pendidikan. Adapun hasil observasi penyebab dari kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja difaktorkan melalui dua hal, yaitu yang pertama internal dan yang kedua adalah eksternal. Adapun faktor internal yaitu yang pertama adalah krisis identitas, yang dimana mereka kebingungan mencari jati diri sehingga mereka akan melakukan hal-hal negatif untuk mengetahui apakah fashion mereka di mana. Lalu yang kedua adalah kemalasan. Saat mereka malas, mereka akan berusaha mencari kegiatan, entah itu hal buruk ataupun hal baik. Dan itulah menjadi salah satu faktor di mana mereka akan melakukan tindakan hal atau perilaku yang buruk. Lalu yang ketiga adalah kontrol diri yang lemah. Gampangnya terhasut terhadap faktor lingkungan yang akan menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan di luar hal positif. Lalu yang keempat adalah kurangnya motivasi atau antusias dalam pembelajaran. Penyebab kenakalan remaja yang eksternal disebabkan oleh tiga faktor. Jadi yang pertama ekonomi, yang kedua kurangnya kasih sayang dari orang keluarga, dan yang ketiga kurangnya pemahaman agama yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Kenakalan remaja dalam jejak pendidikan di Indonesia. Kenakalan remaja dapat membawa dampak negatif untuk keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, dalam melakukan kenakalan remaja ini, pendidikan akan menjadi salah satu aspek utama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kenakalan remaja dapat menyebabkan dampak yang negatif untuk keberlanjutan pendidikan. Salah satunya yaitu pembentukan karakter. Dengan adanya kenakalan remaja, tentu pendidikan karakter dan penanaman nilai dan norma dalam peserta didik itu sendiri akan merosak. Maka dari itu perlu adanya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu pada poin 4 pada bagian pendidikan berkualitas. Dengan adanya pendidikan berkualitas, maka peserta didik akan mampu meningkatkan karakternya dan penanaman nilai dan norma. Dalam dunia pendidikan, tentu perlu adanya peran dari peserta didik dan juga pendidik untuk meningkatkan bagaimana pengembangan karakter agar tidak terjadi tindak kenakalan remaja. Salah satunya yaitu ada peran dari orang tua itu sendiri, termasuk orang tua sebagai agen utama dalam pembentukan karakter dari peserta didik itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Fungsi dalam lingkup menjadi orang tua. Orang tua mempunyai peranan penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu orang tua berperan sebagai teman. Di sini orang tua harus bisa berperan sebagai teman. Orang tua harus selalu ada di sisi mereka, entah selalu bertanya tentang keseharian mereka dan dapat senantiasa memberi solusi dalam kesulitan dan menghibur di kala sedih. Yang kedua yaitu orang tua berperan sebagai pendidik. Tidak hanya diberikan pendidikan melalui lembaga-lembaga formal saja seperti sekolah, tetapi dalam menghadapi masalah kenakalan remaja, orang tua juga harus memberikan pendidikan melalui dalam rumah tangga seperti memberikan arahan-arahan
dan juga seperti siraman rohani. Dan yang ketiga yaitu orang tua sebagai pemantau. Dan yang keempat yaitu orang tua sebagai pengawas. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu orang tua sebagai pendorong. Setelah melakukan kenakalan remaja, orang tua tersebut anak tersebut masih bisa direhabilitasi dengan cara orang tua memberikan dorongan terus-menerus kepada remaja tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi menangani kenakalan remaja dalam bentuk menjadi peserta didik atau siswa. Yang pertama adalah menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, karena pada wawancara sebelumnya terjadi cekcok antar anak tersebut. Nah, yang kedua adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya kita sebagai remaja itu sudah dapat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang ketiga adalah menetapkan batasan pada pergaulan. Dan yang keempat adalah melakukan hal-hal yang positif dan menjauhi yang negatif. Sekian. Adapun program yang akan kami rancang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu yang pertama, adanya program edukasi yang tentunya akan membentuk karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, perlu adanya pemerataan pendidikan, sehingga tidak hanya masyarakat yang memiliki status tinggi yang dapat menuntut pendidikan, namun masyarakat yang memiliki status yang rendah juga dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sehingga kesetaraan pendidikan akan terwujud. Selain itu, perlu juga adanya penanaman moral dan juga etika untuk diri peserta didik itu sendiri. Sehingga dengan adanya edukasi atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, tentu akan dapat mewujudkan sikap benar dari peserta didik itu sendiri. Sehingga tindak kenakalan remaja dapat ditanggulangi secara berkelanjutan. Baik Bapak, terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk mewawancarai. Jadi kami mohon izin untuk mewawancarai terkait dengan kenakalan remaja di dunia pendidikan sebagai bentuk ketidaksejahteraan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kami mohon izin untuk mewawancarai yang pertama, apa pendapat Bapak tentang adanya kenakalan remaja, khususnya di dunia pendidikan? Ini sangat pengaruh bagi anak-anak karena anak-anak di usia terus orang nggak harus kita kasih contoh untuk menjaga kebaikannya. Sekarang kita harus mendidik anak secara Menurut Bapak gimana? saya ya bisa kita bisa mendidik dengan baik ya. Mungkin Bapak pernah melihat contoh kenakalan remaja di lingkungan Bapak atau di sekolah dulu? Saya dapat lihat contoh di sini bahkan remaja setiap malam sering tawuran di rumah. Terus saya sarankan untuk nggak sampai terjadi hal yang demikian lagi. Sering banget ya terjadi hal-hal. Sering banget terjadi. Kadang bisa seminggu 2 kali kamu. Kalau sekarang tambah itu sudah agak ada yang tambah itu sekarang agak berkurang ya. Berkurang sekarang. Kita sering ngasih jalan, kita sering ngasih penasehatan, dia bisa sadar nanti. Terus perasaan Bapak tuh kalau melihat anak tawuran itu sudah masuk bisa kayak dihatiin atau gimana? Kreatif sekali ya, kreatif sekali. Kita masih terjadi hal yang tidak diinginkan seperti main pisau aja, di main ya tidak bisa yang biasa diinginkan lah. Dan biar bisa kita jaga biar sampai terjadi hal yang sampai ke rumah sakit itu, sampai luka parah, iya korban. Tapi sekarang saya lihat sekarang berbeda, ada anak sini dan beda baik ya, sama yang dulu pemabuk orang sekarang yang baik sadar semua. Saya amati sekarang di sini, saya jaga malam kan, saya amati sini kan, ada aman kan beda ada. Berarti Bapak pernah ikut melihat secara langsung Iya. kejadiannya? Ya, dan pas tuh orang yang minum ya, tiba-tiba teman-teman pada ngerik, akhirnya jadi tawuran. Terus sekarang alhamdulillah bagus jalan. Kalau bisa kita jaga di sini, waktu saya tahun yang lalu banyak tawuran. Kebetulan banyak sekarang banyak sudah berkurang. Nah, saya perhatikan sama perhatikan jangan sampai kayak ya sampai jangan terjadi agak jangan sampai ada yang terluka ya. Saya akan jaga. Intinya saya ingin anak-anak biar sampai terjadi yang tidak diinginkan sebelumnya. Kira-kira yang terakhir Pak, untuk solusi Bapak terkait dengan tindak kenakalan remaja seperti itu bagaimana? Untuk menghadapi itu.
Kami sering kerjasama yang anak-anak yang sekarang dibuat sendiri berkaitan, terus saya cari orang tuanya. Saya cari orang tuanya, saya buat ya biar bisa penting mungkinnya. Tapi sekarang ya orang sudah merah, ada semua. Tapi saya gak berpikir, karena dia sakit terus apa lagi di sini. Karena sini rawat, Pak. Sekarang udah mulai agak dengan jalan. Sebulan biasa ada yang kayak jadi yang ada yang nggak diinginkan sama oleh orang tuanya. Berarti sejauh ini setelah Bapak melihat kejadian tersebut, Bapak langsung kembalikan pada agen perubahan pertama yaitu orang tua itu sendiri. Iya. Mungkin demikian saja yang kami tanyakan terkait dengan adanya kenakalan remaja di khususnya di tempat ini seperti itu. Terima kasih karena Iya. Terima kasih karena sudah mau diwawancara dalam untuk memiliki tugas kami yaitu tentang tindak kenakalan remaja. Jadi di sini kami akan mewawancara kakak, nanti kakak bisa jawab apapun yang memang dari pengalaman kakak pribadi dan memang dari pengalaman kakak sendiri. Nah yang pertama di sini apakah tindak kenakalan remaja yang udah kakak pernah lakukan sepengalaman di sekolah dulu masih pendidikan berarti kakak? Iya, masih. Pernah melakukan tindak kenakalan seperti bolos atau mungkin berkelahi gitu pernah? Pernah. Oh, pernah. Jadi apa sebenarnya penyebab kakak melakukan tindak kenakalan remaja itu? Kira-kira Kalau bolos sekolah karena malas, Mbak. kalau dari perkelahian itu sendiri dari Perkelahian. karena Mungkin masalah cekcok antara suka sama seorang wanita. Beneran ini kita ya, Pak? selanjutnya kakak berarti sekarang masih duduk di bangku sekolah. Iya. Kira-kira kelas berapa? Kelas 3 SMA 12. Kelas 12. Selain itu, apakah kakak sendiri itu ada permasalahan lain selain di pendidikan itu mungkin dari keluarga kakak sendiri? Enggak ada. Mungkin cekcok masalah antar daerah gitu. Kira-kira Kurang tahu juga masalah itu. dari rekan-rekan Kak Nizar ada pertanyaan? Kira-kira untuk selanjutnya apa yang akan kakak lakukan? Apakah kakak akan terus meneruskan kenakalan remaja? Seperti barangkali kan kakak tidak pernah sampai melakukan hal-hal yang seperti mencuri dan lain sebagainya. Tidak pernah. Jadi barangkali hanya mengonsumsi rokok aja. Rokok aja. Kira-kira penyebab kakak bisa mengonsumsi rokok itu pada awalnya bagaimana? Apakah hasil dari teman atau pengalaman pribadi? Ya ikut teman aja. Oh, berarti terpengaruh oleh teman. Iya. Jadi terakhir nih Kak, bagaimana pandangan kakak jika di dunia pendidikan itu masih banyak tindak kenakalan remaja? Baik. Berarti Iya. selebihnya demikian aja, dan kami juga ucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk diwawancara sebagai pengumuman tugas kami. Mungkin demikian saja yang kami tanyakan.